Horas, salam reformanda masih haholongan. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari Rabu 22 Juni 2022 dari 1 Korintus 4 ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Melakukan pekerjaan Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam pelayanan kita, selalu ada yang membanding-bandingkan pelayanan seorang pelayan di suatu tempat. Misalnya saja, orang akan mengatakan, pada masa pelayanan A, beginilah yang dibuatnya. Tetapi setelah pelayanan B, itu tidak lagi dibuat. Ada juga misalnya di satu gereja ada 3 orang pelayan, lalu kemudian ada yang memuji pelayanan A, atau yang tidak senang dengan pelayanan si B. Begitu juga dengan si C misalnya. Sadar atau tidak kita sadari, hal itu akan membuat perpecahan di tengah-tengah gereja, bahkan perpecahan di kalangan pelayan itu sendiri. Sebab ada yang merasa dia hebat, tetapi sebaliknya ada yang merasa dia biasa-biasa saja. Sebaiknya hal ini tidak terjadi di tengah-tengah gereja, sebab setiap pelayan memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Tetapi baiklah di dalam ketidaksempurnaan itu, para pelayan saling melengkapi. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 4-6, terjadi juga perpecahan di tengah-tengah jemaat. Sebab ada yang mengatakan, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Paulus mengatakan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Selanjutnya Paulus mengatakan dalam ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Di sini Paulus meringkaskan argumen-argumen terdahulunya demikian. Mengapa bermegah pada manusia?
Mengapa memfavoritkan seorang pelayan dan berselisih sehingga ada perpecahan? Semuanya tidak perlu, karena segala sesuatu adalah milik jemaat Korintus. Di ayat 22, Paulus mengatakan, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Amin. Marilah kita menutup renungan kita hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.